Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kembali lagi bersama saya Ina Melati Indartoyo. Kali ini topik yang akan saya bagikan adalah tentang brand window. Brand window adalah salah satu strategi terkait analisis brand pada media digital yang bisa dilakukan oleh pemasar untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian, apakah ada ketidaksesuaian antara apa sih yang dibicarakan oleh konsumen terkait dengan merek kita dan juga apa yang dibicarakan oleh merek kita terkait merek itu sendiri. Apakah konsumen sudah mampu menerima pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan terkait dengan merek itu sendiri? Dan apakah komunikasi yang ingin disampaikan oleh brand bisa tersampaikan dan diterima dengan baik oleh konsumen? Secara garis besar, brand window dapat dipahami melalui framework berikut. Seperti yang kita lihat, di sini ada dua garis, yaitu ada garis vertikal terkait dengan brand conversation dan juga garis horizontal terkait brand communication. Nah, ini yang menunjukkan seberapa jauh conversation maupun communication terkait dengan brand yang disampaikan oleh komunikasi itu lebih mendekati dengan brand reality. Jadi dalam penjelasan lebih lanjut, pada brand communication sejauh mana brand bisa menangkap atau mendengar obrolan ataupun diskusi terkait aspirasi konsumen dari harapan-harapan konsumen dan juga kebutuhan-kebutuhan atau keinginan konsumen terkait sebuah brand. Sementara pada garis vertikal, yaitu ada brand conversation, di sini terkait apakah komunikasi ataupun segala hal yang disampaikan oleh brand itu sudah sesuai dengan consumer perception atau persepsi konsumen yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri pada saat ini terkait brand tersebut. Sehingga dari brand window, pemasar bisa memahami kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh brand dan juga apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen, serta apa yang dikomunikasikan oleh brand, dan juga apa yang ditangkap oleh konsumen dan kemudian didiskusikan dan dibicarakan itu sudah sesuai antara keinginan dan atau maksud perusahaan maupun maksud pemasar dan juga maksud ataupun keinginan dan persepsi dari konsumen. Nah, dalam hal ini yang disebut sebagai consumer perception adalah additional stories that customer are telling about the brand. Jadi, konsumen memiliki persepsi sendiri terkait sebuah brand. Jika brand atau merek sudah mengkomunikasikan tentang dirinya, terkait dirinya kepada konsumen, biasanya konsumen akan menangkap pesan tersebut dan juga kemudian memiliki imajinasi ataupun memiliki cerita tersendiri terkait pengalaman mereka dalam menggunakan brand tersebut. Aspek yang kedua dari brand Windows adalah brand reality. Nah, aspek ini adalah mencakup brand stories are being amplified by consumer. Jadi dari brand reality, konsumen benar-benar mengungkapkan atau bercerita fakta yang sebenarnya terkait dari brand. Misalnya hal-hal yang bisa dilihat secara kasat mata atau visual dari sebuah brand. Nah, hal itulah yang disebut sebagai brand reality yang biasanya diungkapkan oleh konsumen. Dari penjelasan awal saya terkait brand Windows, itu adalah bagaimana perusahaan atau pemasar seharusnya bisa mengungkap adanya ketidaksesuaian antara yang ingin disampaikan oleh brand dan juga dengan apa yang dikomunikasikan oleh konsumen ataupun publik. Nah, dalam hal ini disebut sebagai brand aspiration atau brand stories that are not being discussed by consumer. Ya, jadi ini adalah ketika ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan sebenarnya merupakan core atau core value dari sebuah brand, tapi tidak bisa ditangkap dengan baik oleh konsumen. Nah, hal ini yang seharusnya bisa menjadi evaluasi atau analisis, sebuah evaluasi yang seharusnya bisa dianalisis lebih lanjut
mengapa ada ketidaksesuaian antara apa yang ingin disampaikan oleh brand dan juga yang diterima oleh konsumen.